Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada konsep kali ini saya akan menjelaskan tentang validitas isi, merupakan lanjutan dari konsep validitas yang sudah saya ajar sebelumnya, ya. Nah, content validity atau validitas isi, karena macam-macam validitas terdiri dari validitas isi atau content validity, kemudian validitas construct, dan ketiga adalah validitas kriteria. Jadi validitas akan saya ajarkan cara mengukur sebuah apakah alat tersebut valid atau tidak. Maka kita bisa menggunakan validitas isi ini untuk mengukur ketepatan atau kecermatan sebuah alat ukur dalam mengukur fungsi ukurnya, begitu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa validitas itu isi terdiri dari content validity, ya, terdiri dari validitas muka atau tampang atau face validity, dan yang kedua adalah validitas logik. Validitas isi itu sendiri adalah sejauh mana elemen-elemen dalam suatu instrumen ukur benar-benar relevan dan merupakan representasi dari konstruk yang diukur. Artinya apa di sini? Elemen-elemen itu item-item yang hendak diukur itu memang benar-benar mengukur konstruknya, begitu, ya. Benar-benar mengukur konstruknya. Contoh seperti ini. Ini ada sebuah alat ukur, katakanlah ya, konstruk A. Ya, ini terdiri dari 3 aspek atau indikator. Nah, indikator ini terdiri dari 3 item. Ini indikator, gitu ya, indikator. Ini item. Ini item. Ini ada item kedua, item ketiga. Oke, jadi item ini benar-benar menggambarkan indikatornya. Ini disebut dengan validitas isi. Ya, memang semua validitas harus seperti itu, ya. Tapi ini perlu dilakukan dan wajib dilakukan, ya, di pertama kegiatan pengukuran, gitu ya. Nah, jadi sejauh mana elemen-elemen ini 1, 2, 3 ini dalam suatu instrumen ukur benar-benar relevan, ya, atau representasi dari konstruk yang diukur. Jadi item ini menggambarkan indikatornya dan indikator ini menggambar konstruknya, menggambarkan konstruk. Katakanlah ini kebahagiaan, gitu ya. Kemudian ada item di sini disebut dengan emosi positif, gitu ya. Kemudian emosi positif itu ada itemnya. Item katakanlah saya merasa bahagia dalam 1 minggu ini. Nah, ketika kalimat itu muncul, maka itu menggambarkan emosi positifnya. Emosi positif ini menggambarkan konstruk kebahagiaannya, begitu. Nah, melihat sejauh mana tes dilihat dari isinya memang mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Isi tidak boleh keluar dari batasan tujuan pengukuran. Jadi kayak tadi yang saya jelaskan bahwa item ini nggak boleh keluar dari tujuan ukurnya, ya. Item ini nggak boleh keluar dari tujuan ukurnya. Suatu pengujian yang sistematis terhadap isi suatu tes untuk menentukan apakah tes sudah mencakup aspek atau indikator perilaku yang diukur atau behavior domain. Ya, artinya apa? Bahwa validitas isi itu merupakan suatu pengujian validitas yang sistematis terhadap isi suatu tes. Isi suatu tes, ya, untuk menentukan apakah tes tersebut sudah mencakup aspek atau indikator perilaku yang diukur. Artinya apa? Artinya item-item ini apakah sudah mengukur apa yang hendak diukurnya tadi itu? Apakah item ini mengukur indikator perilakunya? Dan indikator perilaku ini mengukur aspeknya. Dan aspek itu mengukur konstruk psikologinya. Jadi hal inilah yang dimaksud dengan validitas isi. Jadi melihat apakah item ini benar-benar mengukur apa yang hendak diukurnya atau mengukur konstruk psikologinya atau mengukur indikatornya, ya. Dari mana bisa kita melakukan itu? Maka ada 2 hal di sini, ada face validity dan ada logical validity. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang face validity. Face validity itu atau validitas muka itu merupakan validitas yang digunakan untuk melihat kualitas alat pada awal pembuatannya. Jadi ketika kita membuat alat ukur pada awalnya, kita harus melihat validitas muka tersebut. Validitas muka itu nggak berkenaan dengan statistika, nggak ada statistikanya, gitu ya. Karena berkenaan dengan tampilan, hanya tampilan aja.
namanya muka, tampang itu berarti tampilan kan? Tampangmu bagaimana? Tampangmu kucel, berarti memang kamu nampak kucel gitu. Tampilanmu bagaimana? Tampilanku rapi gitu ya. Maka tampilan itu berkenaan dengan yang ada di luar tubuh kita atau yang bisa kita lihat ya. Berarti kalau seperti itu, maka tampang di sini atau validitas muka ini berkenaan dengan tampang alat ukur tersebut, tampilan alat ukur tersebut, berkenaan dengan warnanya, penggunaan fontnya, ukuran fontnya. Kalau seandainya untuk orang-orang lansia gitu ya, nggak mungkin kita menggunakan ukuran font katakanlah 7 atau 6 gitu, nggak mungkin. Maka itu nggak valid secara tampang. Kenapa? Nggak bagus ya. Nah, itu disebut dengan validitas tampang. Jadi tampilan sebuah alat ukur. Validitas muka ini didasarkan pada penilaian format penampilan tes. Ingat ya, format penampilan tes di sini ya. Kemudian validitas muka terpenuhi jika penampilan tes meyakinkan dan memberikan kesan mampu mengungkap atribut yang hendak diukur. Jadi alat ukur itu, tampilan sebuah alat ukur itu memang sangat menentukan ya validitas tes tersebut. Kenapa? Orang lebih percaya pada alat ukur yang bagus daripada alat ukur yang acak adul ya. Berguna untuk membangun kredibilitas tes dan meningkatkan motivasi individu untuk mengerjakan tes. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk meningkatkan kredibilitas individu. Jadi individu itu yang dites itu akan lebih percaya pada alat ukur yang memang benar-benar bagus, rapi, tulisannya bagus ya, kemudian dikemas dengan cara yang bagus daripada alat ukur yang tidak dikemas dengan cara yang bagus. Dan itu akan meningkatkan motivasi untuk mengerjakan ya. Contoh, jika subjeknya anak-anak, alat tesnya dibuat berwarna, katakanlah begitu. Nah, ini akan menarik minat anak-anak untuk mengerjakan tes, dan itu merupakan bagian dari validitas yang disebut dengan validitas muka. Ini contohnya. Nah, ini ada alat tes ukur tintum bagus gitu ya. Kemudian ada merakit objek juga bagus. Nah, ini ada alat ukur keterampilan verbal. Gambarnya cuma alat ukurnya hanya sebuah kertas. Kemudian kertasnya ini di fotokopi, kemudian dan ini di staples saja, sedangkan ini dibuat dalam bentuk buklet dan bagus. Mana yang memiliki tampang yang bagus? Jelas yang tintum dan merakit objek, sedangkan ini kurang bagus di dalam tampangnya ya. Maka inilah yang disebut dengan validitas tampang. Oke, ini yang harus pertama kali ada dalam sebuah alat ukur. Oke, paham ya? Dan yang kedua itu adalah validitas logik. Ini validitas yang lebih tinggi kemampuannya, lebih tinggi kapasitasnya daripada validitas tampang yang hanya melihat tampangnya saja. Validitas tampang tidaklah cukup untuk melihat sebuah validitas alat ukur atau validitas tes, tetapi itu merupakan salah satu syarat di dalam pembuatan alat ukur, begitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara melihat sebuah validitas isi ya. Apakah item tersebut menggambarkan konstruk psikologinya atau tidak? Apakah item tersebut menggambarkan indikator perilakunya atau tidak? Maka kita bisa menggunakan validitas logik ya. Ini validitas logik itu menunjukkan sejauh mana item-item dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur. Isi tidak boleh keluar dari batasan tujuan pengukuran. Artinya apa? Item itu nggak boleh keluar dari tujuan pengukuran atau keluar dari indikator perilakunya, gitu ya. Dan ini menunjukkan sejauh mana isi tes sesuai dengan ciri-ciri atribut yang diukurnya. Jadi harus sesuai nih. Yang disebut dengan isi tes atau item itu harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan ciri-ciri atribut yang hendak diukurnya. Nggak boleh item itu melenceng seperti yang saya jelaskan tadi itu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian dan ini ditentukan dengan analisa rasional. Jadi kalau tadi itu kalau validitas muka berkenaan dengan penilaian dari orang-orang atau dari peneliti sendiri atau dari profesional judgment gitu ya, atau orang-orang yang ahli gitu ya mengenai tampilannya. Tetapi kalau ini isinya, benar-benar isinya, apakah isi atau item tersebut benar-benar menggambarkan
indikatornya atau tidak. Ya. Cara penilaiannya adalah dengan cara analisis rasional oleh panel ahli atau expert judgment. Biasa kita sebut dengan expert judgment ya. Caranya dengan melihat apakah item-item yang dibuat telah sesuai dengan blueprintnya. Jadi gitu, membandingkan antara item dengan apa, item dengan blueprintnya. Apakah benar-benar sudah menggambarkan blueprintnya atau tidak. Maka siapa yang menilai? Yang menilai adalah orang yang ahli atau expert judgment ya. Kegiatan ini dilakukan sebelum melakukan tryout alat tes. Jadi sebelum tryout tadi, sebelum melakukan tryout kan pembuatan alat ukur dulu ya. Ketika sudah jadi blueprint, baru pembuatan item. Nah, setelah pembuatan item ini sebelum tryout dilakukan yang disebut dengan analisis rasional, diberikan kepada panel ahlinya dulu, expert judgment dulu. Setelah diberikan kepada expert judgment, baru kemudian boleh kita tryoutkan, gitu ya. Kenapa? Karena nantinya expert judgment akan menilai apakah item kita itu layak atau tidak, sesuai dengan indikator produk atau tidak ya, dan dilakukan oleh beberapa orang ahli seharusnya untuk menilai kesesuaian antar item dengan indikatornya. Jadi nanti beberapa ahli itu menilai item Anda, skala Anda akan dinilai oleh beberapa ahli, dan kemudian dihitung kira-kira apakah item 1 itu valid atau tidak, item 2 valid atau tidak secara isi gitu ya. Nah, yang menjadi expert judgment itu siapa? Khususnya di sini ya, di prodi ini gitu ya. Maka dosen pembimbing skripsi itu menjadi ahlinya. Jadi nanti ketika Anda sudah selesai membuat alat ukurnya, sudah selesai membuat blueprintnya, kemudian selesai membuat item-itemnya, sebelum Anda tryout, Anda berikan dulu kepada pembimbing skripsi Anda untuk dilihat apakah benar item Anda sudah sesuai dengan indikatornya atau tidak. Bila perlu Anda mencari ahli lain untuk melihat kesesuaian dari item itu apakah benar-benar menggambarkan dari indikatornya atau tidak. Jika alat ukur Anda itu berkenaan dengan psikologi industri, Anda bisa menghubungi HRD untuk membandingkan atau untuk sebagai expert judgment yang lain selain dosen pembimbing Anda. Namun dalam hal ini sudah cukup pembimbing Anda sebagai professional judgment-nya gitu ya. Oke, nah ini ilustrasi, ini contoh format validasi logik untuk expert judgment gitu ya. Jadi nanti ketika Anda sudah selesai, ini disebut dengan blueprint gitu ya, ada aspek, indikator, item gitu ya. Nah, hanya sampai di sini sebenarnya, di blueprintnya sampai di sini aja ya. Namun karena ini merupakan format untuk validasi logik ya, maka ada susunan kalimatnya, ini penilaian kesesuaian item dengan indikator seperti apa dan keterangannya. Contoh, ini adalah skala regulasi diri, aspek metakognisi. Aspek metakognisi itu punya indikator merencanakan kegiatan belajar, gitu ya. Kemudian itemnya, ini yang ada susun itemnya ini. Kalau aspek, kemudian indikator, ini berdasarkan teori, nggak boleh Anda buat sendiri, tapi berdasarkan teori. Ya, maka ketika Anda menyusun sebuah alat ukur, yang perlu Anda ketahui itu adalah pengertian dari dari konstruk psikologi itu, katakanlah SRL di sini, self regulated learning, ada yang disebut dengan metakognisi gitu ya, ada disebut dengan metakognisi. Kemudian metakognisi ini punya indikator merencanakan kegiatan belajar, dan Anda buat sendiri nih. Nah, ini loh yang disebut dengan validasi. Apakah item ini sudah sesuai dengan indikatornya atau tidak? Siapa yang menilai? Seorang yang ahli. Nanti beliau akan menilai, oh kurang sesuai, oh sangat sesuai, oh kesesuaian item dengan indikator, oh kalimatnya kurang bagus ya. Semakin satu semakin kurang bagus, semakin 4 menjadi lebih sangat bagus gitu ya. Saya kesulitan membagi waktu belajar dengan kegiatan sehari-hari saya di asrama pondok. Jadi katakanlah kayak gini, itemnya kayak gini, unfavorable. Maka kata unfavorable itu berkenaan dengan kebalikan dari indikator ini. Tetapi kalau item favorable itu item yang sesuai dengan indikator ini. Saya memiliki jadwal sendiri untuk belajar di setiap harinya. Artinya di sini kan menggambarkan kegiatan perencanaan belajar ya. Maka saya sebagai profesional judgment akan, oh ini sudah sangat bagus, ini sesuai. Kalimatnya juga bagus gitu ya. Kemudian kesesuaian item dengan indikatornya, oh ini bagus nih, sesuai. Nah, oke. Nah, ini berarti nggak Anda rubah nantinya. Tetapi bisa jadi nanti ketika Anda pergi ke professional judgment, Anda akan dirubah nih di sini. Oh, itemmu kurang bagus ini.
kurang sesuai dengan indikatornya, maka di sini dinilai jelek. Anda datang lagi ke sana dinilai bagus akhirnya, dan seterusnya ya, bolak-balik. Dan ini yang membutuhkan proses yang lama memang. Dan inilah yang disebut dengan validitas isi, yang disebut dengan logical validity. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sangat simpel kan? Nah, ternyata, dan ketika memang Anda dan nanti silakan di-download formatnya, dan ini wajib Anda punya ketika Anda menyusun sebuah alat ukur gitu ya, baik itu preskripsi maupun penyusunan skala psikologis nantinya pada mata kuliah selanjutnya, atau skripsi Anda itu juga melakukan hal semacam ini dan Anda berikan kepada professional judgment atau expert judgment Anda gitu ya. Bisa jadi ini item ini harus diulang nih. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan indikatornya ya. Nah, ini yang disebut dengan validitas logik. Namun validitas logik itu karena berkenaan dengan penilaian seseorang, bisa jadi penilaian itu subjektif. Maka untuk menanggulangi penilaian yang subjektif ya, ada dua cara yang digunakan ya. Kalau seandainya Anda itu menggunakan dosen pembimbing Anda saja gitu ya, maka tidak perlu cara yang kedua ini. Tetapi jika Anda menggunakan lebih dari 2 expert judgment, salah satunya adalah orang yang ahli di bidangnya dan yang kedua adalah dosen pembimbing Anda, maka Anda harus menggunakan konsep di bawah ini ya. Apa itu? Macam-macam metode perhitungan validitas logik. Anda bisa menggunakan icon V, atau Anda bisa menggunakan Lossy CVR ya. Yang biasa ini yang paling dikenal di kalangan akademisi psikometrian adalah icon dan Lossy CVR untuk melihat apa? Melihat validitas logik agar agar penilaian tersebut menjadi lebih objektif, tidak subjektif lagi begitu. Karena dinilai oleh beberapa ahli. Nah, yang berkenaan dengan icon itu ya, icon itu merumuskan formula icon 5, icon V atau 5 untuk menghitung konten validity, validitas isi, yang didasarkan pada hasil penilaian panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item mengenai sejauh mana item tersebut mewakili konstruknya diukur. Jadi nanti penilai ahli itu diberikan item Anda dalam bentuk seperti ini tadi ya. Kemudian mereka disuruh untuk menilai ini ceritanya. Nah, diberikan kalau di sini kan 1 sampai 5 gitu ya. Maka Anda bisa menyesuaikan ini 1 sampai 5 gitu ya. 1 itu sangat tidak sesuai, jadi item Anda itu nggak sesuai dengan indikatornya. 5 itu sangat sesuai dengan indikatornya. Ketika sudah Anda berikan 2 orang atau 3 orang tersebut sudah Anda berikan, maka dihitung menggunakan rumus icon V ya. Sigma S per dalam kurung N jumlah panel ahlinya C-1 ya. Cara perhitungan nanti simak di buku Pak Saifuddin Azwar atau di YouTube ini ya. Silakan nanti dilihat di YouTube ini, akan dijelaskan lebih detail mengenai cara perhitungannya. Namun konsepnya seperti ini. Yang perlu Anda pahami adalah konsepnya, bahwa validitas icon V ini, icon 5 ini adalah digunakan untuk melihat secara objektif hasil penilaian dari expert atau professional judgment atau expert judgment begitu. Kenapa? Karena dilihat dari beberapa penilaian dari beberapa expert judgment dan kemudian ditotalkan, muncullah validitas isi setiap itemnya begitu. Atau Anda bisa menggunakan Lossy CVR, bisa jadi Anda menggunakan ini gitu ya. Anda bisa menggunakan Lossy CVR ini ya untuk menghitung validitas isinya. Kalau konsep Lossy CVR ini merumuskan content validity ratio CVR gitu ya. Content validity ratio yang dapat digunakan untuk mengukur validitas isi item-item berdasarkan data empiriknya. Data empirik itu ya hasil penilaian ahli tadi itu ya. 1, 2, 3 tadi itu data empirik. Prosedur yang digunakan adalah dengan cara meminta subject matter expert atau disebut dengan SME untuk menyatakan apakah item dalam skala sifatnya esensial bagi operasionalisasi konstruk teoretik skala yang hendak diukur ya. Item dinilai esensial apabila item tersebut dapat merepresentasikan dengan tepat ya tujuan pengukurannya. Sama halnya yang tadi, apakah memang benar yang disebut dengan item ini sesuai dengan tujuan ukurnya, indikator ini. Dan indikator ini pastinya sesuai dengan aspeknya. Kenapa? Karena diambilkan dari sebuah teori. Yang penting itu adalah apakah ini sesuai dengan indikatornya ya. Kalau nggak sesuai berarti nilainya jelek nanti
Bisa jadi item itu nilainya jelek, gitu ya. Maka harus diganti atau disesuaikan, ya. SME, subject matter expert, diminta untuk memberikan penilaian terhadap item apakah esensial dan relevan dengan tujuan pengukuran dengan memberikan angka 1 sampai 5 tadi itu. Rumus CVR-nya adalah ini, ya. Kemudian cara perhitungannya nanti simak di YouTube bagaimana cara perhitungannya, atau Anda bisa membaca buku di punyanya Pak Saifuddin Azwar mengenai reliabilitas dan validitasnya, gitu ya. Oke. Boleh disimak YouTube-nya atau membaca di sini. Tetapi konsepnya adalah seperti ini. Namun jika ternyata Anda tidak menggunakan konsep, Anda hanya menggunakan satu professional judgment-nya, maka Anda tidak perlu menggunakan icon. Tetapi kalau seandainya lebih dari satu, maka menggunakan icon. Memang sebaiknya disarankan menggunakan icon ini. Kenapa? Professional judgment-nya lebih dari satu, gitu ya. Tapi jika tidak, cukup pembimbing skripsi Anda berikan penilaian ini dan akan dikoreksi apakah item itu sesuai dengan indikatornya atau tidak. Nanti ada tanda tangan dari professional judgment dan itu dilampaikan di skripsi Anda sebagai proses bahwa Anda sudah melakukan perhitungan atau Anda sudah melakukan analisa validitas item menggunakan validitas isi dan itu menggunakan validitas logik selain Anda menggunakan validitas tampang tadi. Oke, bisa dipahami? Itulah yang disebut dengan validitas isi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.